Ketika mengangkat trofi Piala Dunia bersama Spanyol, Rodri menjadi pemain ke-7 yang berhasil memenangkan Piala Dunia, Ballon d'Or, Liga Champions, dan turnamen internasional terbesar di benuanya, mengikuti jejak Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, dan Lionel Messi. Bergabung dengan deretan legenda tersebut, gelandang Manchester City itu menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mampu menyapu bersih seluruh gelar paling bergengsi itu. Trofi tertinggi di level tim nasional, kompetisi antar klub paling elit di Eropa, serta penghargaan individu yang paling didambakan setiap pesepak bola. Penghargaan yang sangat jarang diberikan kepada seorang gelandang bertahan. Setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia, Rodri juga dianugerahi Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Namun, menyebut Rodri sekedar sebagai pemain terbaik bahkan belum cukup menggambarkan perannya. Secara tradisional, striker, winger, dan gelandang nomor 10 selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi sulit mengingat ada gelandang bertahan yang mampu memberikan pengaruh sebesar dan sekonsisten Rodri terhadap performa timnya. Sebagai gelandang yang tenang saat mendapat tekanan sekaligus pengatur tempo permainan, Rodri menjadi fondasi utama dalam struktur permainan Manchester City racikan Pep Guardiola. Bersamanya, City memenangkan 4 gelar Premier League, 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia antar klub FIFA, 2 Piala FA, dan 3 Piala Liga Inggris. Betapa pentingnya Rodri terlihat jelas ketika ia tampil sebanyak 56 kali pada musim treble 2023, lebih banyak daripada pemain Manchester City lainnya. Setelah musim treble tersebut, Manchester City kembali meraih gelar Premier League keempat secara beruntun, sebelum Rodri mengangkat trofi Euro 2024 bersama Spanyol. Periode dominasi luar biasa di level klub maupun tim nasional itu berpuncak ketika ia memenangkan Ballon d'Or. Saat Rodri menerima Ballon d'Or pada akhir 2024, menjadi pemain Manchester City pertama yang memenangkannya, pemain Premier League pertama sejak Cristiano Ronaldo pada 2008, dan pemain Spanyol pertama sejak 1960, Pep Guardiola memberikan penghormatan atas pengaruh luar biasa gelandangnya tersebut. Saya pikir Rodri benar-benar mewakili Manchester City, tetapi juga sepak bola Spanyol dan pengaruhnya terhadap sepak bola dunia. Dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, pengaruh itu sangat besar, bukan hanya karena trofi yang dimenangkan, tetapi juga cara mereka bermain. Rodri memang bukan pemain yang dikenal karena produktivitas golnya, tetapi ia selalu mencetak gol pada momen yang paling menentukan. Salah satunya adalah gol tunggal di final Liga Champions melawan Inter Milan yang menghadirkan gelar Eropa pertama bagi Manchester City. Bahkan, ia telah mencetak 10 gol dari luar kotak penalti di Premier League. 7 pemain yang memiliki jumlah lebih banyak sejak Rodri bergabung dengan Manchester City, semuanya bermain di posisi yang jauh lebih menyerang. Penampilan Rodri di Piala Dunia bisa dibilang menjadi salah satu performa paling lengkap yang pernah ditampilkan seorang pemain dalam sejarah turnamen tersebut. Sebagai kapten Spanyol menuju gelar juara, ia memenangkan Golden Ball berkat dominasinya yang luar biasa. Ia mencatat jumlah sentuhan bola terbanyak, umpan yang paling banyak dicoba, umpan sukses terbanyak, tackle terbanyak, serta umpan sukses terbanyak di sepertiga akhir lapangan. Dengan akurasi umpan mencapai 93,22%, tidak ada pemain lain dalam sejarah Piala Dunia yang pernah mencatat jumlah operan lebih banyak darinya. Namun, apakah itu benar-benar mengejutkan? Sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019, Rodri memang telah mempertahankan tingkat dominasi yang konsisten di Premier League. Hingga akhir musim 2025, ia telah melepaskan 16.526 operan dengan 15.164 diantaranya berhasil, serta mencatat 18.778 sentuhan bola. Angka yang tidak mampu ditandingi gelandang manapun di liga. Sementara itu, akurasi umpannya sebesar 91,8% merupakan yang tertinggi di antara seluruh pemain yang telah melakukan lebih dari 5.000 operan, sejajar dengan Curtis Jones. Dalam periode 7 tahun tersebut, hanya Declan Rice yang lebih sering memenangkan kembali penguasaan bola dibanding dirinya.
Mungkin sebagai bukti bakat luar biasa dan pemahaman posisionalnya yang istimewa, di bawah arahan Pep Guardiola, Rodri berhasil menciptakan peran yang benar-benar baru. Ia mengembangkan posisi gelandang bertahan tradisional menjadi seorang playmaker dari lini dalam yang mengandalkan kecerdasan posisi, kontrol permainan, dan kemampuan mengatur ritme pertandingan. Saat Rodri masih menjalani pemulihan cedera, Guardiola pernah membuat sebuah prediksi yang kini terasa seperti ramalan. Di Piala Dunia nanti kita akan melihat Rodri terbaik, dan musim berikutnya kita juga akan melihat Rodri terbaik, ujarnya. Melihat semua trofi yang telah ia menangkan, serta pengaruh besarnya bagi Manchester City dan Spanyol, Rodri layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Premier League. Dan jika menilai dari ucapan Guardiola, versi terbaik Rodri mungkin bahkan masih belum benar-benar kita saksikan di Premier League.